Pemirsa, Presiden Jokowi meresmikan 5 pembangunan fasilitas hunian dan sekolah hasil investasi lokal dan asing di Ibu Kota Nusantara pagi tadi. Pemerintah mulai melakukan pembangunan IKN tahap 8 yang memfokuskan pembangunan fasilitas umum. Presiden Jokowi meresmikan sejumlah proyek pembangunan fasilitas pendukung di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur pada Rabu pagi. Presiden meresmikan 2 proyek pembangunan hasil investasi perusahaan lokal, yakni Teras Hutan IKN dan The Prima Hotel. Selain itu, Presiden meresmikan 2 pembangunan proyek hasil investasi kolaborasi asing dan lokal, yakni Australia International School serta Magnum Resort asal Rusia. Presiden Jokowi turut meresmikan pembangunan hotel, apartemen, serta pusat perbelanjaan Delonix Nusantara. Delonix Nusantara merupakan perusahaan asal Cina yang berinvestasi di IKN mencapai 500 miliar rupiah. Menurut Presiden, masuknya investasi asing merupakan suatu tanda kepercayaan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Presiden mengatakan masih ada beberapa perusahaan asing yang berminat melakukan investasi di sektor hunian, hiburan, serta fasilitas pendukung lainnya. Sementara itu, untuk pembangunan fasilitas pemerintahan akan dilakukan oleh negara. Investor, investasi asing sudah masuk ke Ibu Kota Nusantara tadi pagi dari Australia untuk bidang pendidikan, kemudian tadi juga dari Rusia untuk properti, dan sekarang juga dari China juga untuk properti. Ini menunjukkan kepercayaan dari investasi baik lokal, domestik maupun internasional bahwa Nusantara memang tempat yang sangat menarik bagi investasi. Otoritas IKN saat ini mulai melakukan pembangunan tahap 8 yang memfokuskan pembangunan penginapan dan sekolah. Dari Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur, Muhammad Zulhilmi, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi hingga kini masih menunggu kelengkapan proses administrasi dalam laporan gratifikasi penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep. Publik diharapkan bersabar dan menunggu hasil analisis resmi. Komisi Pemberantasan Korupsi belum dapat memaparkan hasil analisis dugaan gratifikasi terkait penggunaan jet pribadi oleh putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep. Hingga kini, laporan dugaan gratifikasi tersebut masih menunggu kelengkapan proses administrasi. Namun KPK berjanji akan segera mengumumkan hasilnya dalam waktu dekat. Informasi terakhir yang kami terima, masih ada proses administrasi yang belum selesai dan sementara berjalan untuk nota dinas diajukan ke pimpinan. Kita tunggu sama-sama, nanti harapannya tidak terlalu lama, beberapa hari ke depan sudah ada rilis terkait pelaporan saudara KP ke Direktorat Gratifikasi. Ya, jadi masih berlangsung dan harapannya tidak terlalu lama nanti. Sementara itu, Kaisang mengaku masih menunggu arahan dari KPK dan belum menerima hasil penelaahan yang dilakukan lembaga anti rasuah. Sebelumnya, pada 17 September 2024 lalu, Kaisang mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengklarifikasi fasilitas jet pribadi mewah yang digunakannya ke Amerika Serikat. Kaisang menyebut dirinya hanya menebeng jet pribadi milik temannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, belum selesai soal kisruh jet pribadi, Kaisang Pangarep putra bungsu Presiden Joko Widodo ini kembali menarik perhatian publik. Kaisang mengenakan rompi bertuliskan Putra Mulyono saat belusukan ke Kabupaten Tangerang, Banten. Inilah rompi yang dikenakan Kaisang Pangarep saat berkunjung ke Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Selasa siang.
Kaisang menggunakan rompi hitam bertuliskan Putra Mulyono. Di atas tulisan tersebut terdapat siluet gambar ayahnya, Presiden Jokowi. Belakangan ini nama Mulyono ramai diperbincangkan di media sosial sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan saat ini. Diketahui Mulyono merupakan nama kecil Presiden Jokowi. Dari Jakarta kita ke Jawa Tengah, pemirsa, masa kampanye hari pertama dimanfaatkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah untuk belusukan. Calon gubernur nomor urut 1 Ahmad Lutfi mengunjungi Pasar Bulu, sementara rivalnya cawagup nomor urut 2 Hendrar Prihadi belusukan ke Pasar Peterongan, Kota Semarang, pemirsa. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi memilih kampanye terbuka di hari pertama dengan mengunjungi pasar tradisional Bulu, Semarang. Ahmad Lutfi mendapat sambutan masyarakat serta pedagang pasar Bulu. Ahmad Lutfi mendapat keluhan sepi pembeli dari pedagang sembako hingga pakaian. Menanggapi keluhan masyarakat dan pedagang pasar Bulu Semarang, Ahmad Lutfi akan melakukan pembenahan serta mengecek komoditas bahan pokok yang mengalami kenaikan. Satu, saya ingin memastikan bahwa di pasar ini kan banyak interaksi ibu-ibu terkait dengan kebutuhan bahan pokok. Ya. Saya ingin belanja masalah, contohnya harga daging normal, kemudian sayur mayur tidak ada kenaikan yang fluktuatif. Cuma mungkin daya beli masyarakat kan agak menurun. Akhirnya ini mempengaruhi daripada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Satu. Yang kedua kan ada beberapa yang perlu harus kita tingkatkan. Contoh dari tata ruang pasar harus kita tingkatkan. Contoh dari segi kebersihan. Sementara itu, calon wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Hendrar Prihadi juga belusukan ke pasar tradisional. Ia berkunjung ke Pasar Peterongan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Di Pasar Peterongan, Hendrar Prihadi menyerap aspirasi masyarakat, khususnya pedagang. Ia berjanji membenahi pasar tradisional agar bisa bersaing dengan pasar modern. Maka saya menyempatkan sambil datang ke beberapa undangan ini ke tempat yang biasa dikunjungi masyarakat Semarang. Apa itu pasar, tempat publik. Saya cek, saya serap aspirasi, dan memang beberapa ada masukan buat kita berdua, Pak Andika dan saya pada saat nanti terpilih, bagaimana mengoptimalkan pasar tradisional ini di bawah tekanan atau gempuran pasar-pasar online. Ini menjadi penting karena teman-teman pedagang ini kan teman-teman di wilayah Lidelo ya. Masa kampanye calon kepala daerah dimulai hari ini. Masing-masing pasangan telah bergerak dan turun ke masyarakat untuk menyerap aspirasi dan berkampanye. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan.